Yang dilakukan hari ini adalah merupakan salah satu bagian daripada peran mahasiswa menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang disampaikan. Karena kami tahu betul, kami sadar benar bahwasanya rekan-rekan yang paling berperan terkait dengan menciptakan segalanya, menciptakan situasi yang aman ada di tangan dan kaki teman-teman. Yang kedua tadi kan ada 2 pertanyaan tadi ya. Saya minta karena dari KPU tadi meminta klarifikasi 2 pertanyaan tadi, coba diulang lagi. Ya. Pertanyaan pertama, sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah berperan sebagai cerminan yang tepat terhadap kehendak rakyat? Pertanyaan kedua, bagaimana implikasi mendalam dari pengaruh keuangan dalam pemilihan kepala daerah? Sekian. Nah, jadi yang pertama tentang bagaimana ini pemimpin ini, ya, yang dimana dalam pilkada ini pastinya akan kita memilih pemimpin yang terbaik. Yang kedua implikasinya pada keuangan gitu. Nah, proses pilkada ini kan banyak menguras uang negara. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya persilakan kepada dari Bawaslu ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya juga punya alasan kenapa selalu harus lebih duluan ya. Saya paling muda di antara bertiga. Jadi biasanya sebagai adik yang tertib harus terdepan. Nanti kalau sudah tidak sanggup ya kakak-kakak yang maju gitu ya. Saya tadi ini di 3 pertanyaan ini ya. Yang ketiga nanti dipikir-pikir dulu. Ini Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita berdiskusi karena ada banyak hal yang kemudian apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh penyelenggara itu tidak menjadi pengetahuan bersama oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama dari pertanyaan terkait dengan persoalan memilih, ya, pada umumnya memilih ini Bapak Ibu sekalian, secara umum ruang untuk memastikan pilihan itu adalah di masa kampanye pertama. Karena masa kampanye ini adalah ruang yang diberikan kepada para kontestan untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Dijual kepada masyarakat, ditawarkan kepada masyarakat seluas-luasnya, sehingga itu menjadi salah satu parameter. Ini bisa ini, visinya bisa menjawab persoalan kesejahteraan, keadilan, dan lapangan kerja. Secara umum 5 kontestan yang ada di bawah hanya ada pada 3 hal itu Bapak Ibu lihat visi-misi. Adil, sejahtera, lapangan pekerjaan. Itu mau diputar balik dengan modifikasi bahasa dan narasi seperti apapun, pada dasarnya adalah hanya menawarkan ini, ya, keadilan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Karena orientasi kita Bapak Ibu termasuk mahasiswa adalah setelah menyelesaikan studi pasti berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi pada 3 hal ini yang menarik. Sehingga ini menurut pada umumnya indikator kita memilih pada aspek ini. Kalau kemudian ada pertimbangan bahwa itu saudara saya, ya, itu suku saya, itu sekeyakinan dengan saya, ya, dalam demokrasi itu ya tidak dibatasi. Yang penting jangan mempertentangkan soal suku, agama, ras, dan golongan. Itu salah satu pelanggaran. Tapi kalau indikasinya kemudian bahwa ini lebih baik, ya, selain persoalan visi, misi, dan lain sebagainya, dia lebih tahu misalnya persoalan psikologi sosial kemasyarakatan. Karena dalam kerawanan itu Bapak Ibu sekalian ada aspek kontestasi, ya, kontes sosial politik. Ya, ini juga yang menjadi referensi bagi pemilih cerdas, bagi mahasiswa untuk memastikan bahwa pilihan kita ini Bapak Ibu sekalian memang mampu menjawab persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di bawah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jangan juga karena misalnya saya berteman dengan dia, kalau misalnya visi dan programnya menurut Bapak Ibu sekalian tidak bisa menjawab apa yang menjadi persoalan sosial dan kemasyarakatan ada di bawah, pasti Bapak Ibu sekalian tidak akan menentukan pilihan kepada yang bersangkutan. Itu secara umum Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan money politik. Ya. Ini dalam aspek kacamata Bawaslu Bapak Ibu sekalian menyampaikan. Kalau kita baca di PKPU 13/2024 tentang ketentuan yang diatur oleh KPU di masa kampanye Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruang sama sekali yang diberikan kesempatan kepada calon
untuk menggunakan uang. Tidak ada sama sekali. Misalnya di pasal 66 nanti dibaca di ayat 3 dan 4 itu mengatur tentang pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tertutup, dan pertemuan tatap muka. Di dalam ketentuan peraturan KPU 13 ini Bapak-Ibu sekalian diatur bagaimana melakukan pengelolaan terhadap jenis dan kegiatan kampanye, termasuk biaya, hadiah, akomodasi. Tidak ada menyatakan bahwa peserta atau kontestan atau calon boleh memberikan uang. Tidak ada Bapak sekalian. Ya, di Undang-Undang 10 juga lebih jelas Bapak sekalian. Ketentuan yang menyatakan bahwa larangan memberikan uang, Bapak-Ibu sekalian, pidananya di pasal 187. Ini ada dari mahasiswa, nanti tolong dibaca. Karena ini menjadi bagian dari pelajaran referensi buat kita. Apa yang dibolehkan? Boleh memberikan makanan, boleh. Boleh memberikan transport, boleh. Boleh memberikan akomodasi, ya boleh, dibolehkan Bapak sekalian. Bagaimana mekanismenya? Jangan pakai uang. Ya, kemarin lewat KPU kami sudah rakor tentang metode kampanye. Kami sampaikan secara tegas kepada semua LO bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan kampanye baik di Undang-Undang 10 atau PKPU nomor 13 tidak ada ruang sama sekali yang dilegalkan bagi calon untuk menggunakan uang. Ya, apakah boleh misalnya memberikan kaos, pakaian, itu disebut bahan kampanye? Boleh, tapi harganya Bapak Ibu sekalian paling maksimal 100.000 atau sesuai dengan harga kewajaran yang ada di Kota Bogor. Ya, misalnya berikan air minumnya Aqua, ya, jangan juga dikasih Aqua yang harganya itu lebih dari 100.000. Kemudian, apakah boleh memberikan biaya transport? Transportasinya tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Ya, kalau memobilisasi orang yang hadiri kegiatan calon, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan jenis kampanye, cari dulu SPBU terdekat, dia isi dulu bensin. Karena yang paling rentan itu adalah saya datang tadi bawa motor, mana uang bensin? Tidak boleh dikasihkan dalam uang. Kalau ada indikasi seperti itu, teman-teman mahasiswa menemukan baik dalam video dan foto ada aktivitas paslon dengan alasan memberikan uang transport kemudian diberikan uang tunai, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, termasuk pengganti makan, itu tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau mau datang ikut kampanye, kasih makan. Mau kerjasama dengan catering di mana, boleh. Mau sewa mobilnya siapa untuk mobilisasi, itu yang dibolehkan. Tapi kalau memberikan uang Bapak Ibu sekalian pada kegiatan jenis kampanye itu tidak dibolehkan. Ada ketentuan Bapak Ibu sekalian di pasal 66 itu memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah itu maksimal 1 juta. Tapi tidak boleh dalam bentuk uang dan tidak hanya diberikan cuma-cuma. Dia dimodifikasi Bapak Ibu sekalian di aturan PKPU itu adalah pembagian hadiah itu dia dalam bentuk perlombaan. Ya. Dalam bentuk perlombaan. Ketentuan yang mengatur apa jenis lombanya di peraturan itu tidak ada. Bahwa dia harus lomba ini, lomba itu tidak diatur. Jenis-jenis perlombaannya. Hadiahnya Bapak Ibu sekalian 1 juta. Tidak boleh dikasih dalam bentuk uang tunai. Tetapi tidak hanya diberikan ini ambil uang, yang di belakang sana ambil hadiah, ya. Tidak bisa, harus dikemas dalam bentuk perlombaan. Ya. Apa jenis perlombaan ini bukan pertanyaan. Apa jenis perlombaannya Bapak sekalian? Ya. Ini di peraturan 13 2024 itu tidak diatur secara eksplisit, secara detail bahwa jenis lomba ini dan itu dan seterusnya Bapak sekalian. Ya. Sehingga kami juga tidak terlalu jauh untuk menafsirkan bagaimana jenis lombanya. Tetapi nanti disesuaikan. Apa wajar tidak di kegiatan seperti itu menyelenggarakan kegiatan menyertakan di jenis perlombaan semacam itu? Karena ukurannya adalah sesuatu kewajaran. Masa orang lagi rapat tatap muka kemudian disuruh lari lomba lomba karung, itu kan tidak masuk akal. Ya, tentunya yang jenis-jenisnya itu adalah pada umumnya. Karena kampanye ini adalah ruang untuk menyampaikan visi, misi dan program, tentunya pasti yang relevan. Ya, jangan juga misalnya pertemuan terbatas disuruh kasih masuk paku dalam botol, itu kan sesuatu yang tidak wajar. Artinya inovasi-inovasi ini Bapak Ibu sekalian
dalam aspek pengawasan nanti kami akan nilai. Ya, jadi semua rangkaian kegiatan calon dari mobilisasi massa, pembukaan sampai jenis kegiatannya itu nanti kami akan verifikasi. Ini masuk akal tidak ada kegiatan begini, wajar tidak? Kemudian diberikan ruang semacam ini. Karena itu bisa jadi ada ruang yang memungkinkan calon mendesain momen itu untuk memberikan uang kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan potensi money politik, kalau kita bicara aturan Bapak Ibu sekalian, di semua ketentuan yang mengatur kampanye tidak ada orang untuk diberi mempengaruhi hak untuk memilih, tidak memilih, atau merusak hak surat suaranya diberikan atau dibayar dalam bentuk uang. Itu pidana Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa harus dijamin Bapak Ibu sekalian tidak pakai uang? Karena kemurnian, salah satu kemurnian demokrasi untuk memilih calon pemimpin itu Bapak Ibu sekalian adalah jangan ada money politik. Jadi yang menyuarakan money politik itu Bapak Ibu sekalian, harapan kami semua elemen masyarakat. Apakah kita kemarin baru melalui peristiwa pemilu? Apakah di pemilihan anggota DPR kemarin ada uang? Informasinya ada. Kami juga di challenge juga Bapak. Kenapa Bawaslu tidak menemukan? Sementara di masyarakat, kami ini Bapak Ibu sekalian, di masa kampanye yang potensi yang menjadi yang harus diantisipasi di masa masyarakat, di masa kampanye Bapak sekalian, di masa sosialisasi, di masa kegiatan kampanye, di Hamin sekian atau di masa tenang, kemudian pada saat Putitum kami melakukan kegiatan patroli, termasuk melibatkan semua stakeholder yang kepolisian, termasuk koramil di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak menemukan, tidak menjumpai atau tidak ada masyarakat yang melapor. Sementara informasinya ada. Kan kami sebagai pengawas pemilu tidak mungkin mengejar informasi. Yang kami bisa tindak lanjut itu adalah jika ada foto, jika ada video. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan melalui sosialisasi ke masyarakat, kalau melihat ada ruang orang lagi kumpul kemudian ada aktivitas yang mencurigakan, di foto, di video, terjelas siapa-siapa yang terlibat mukanya, nanti kami tindak lanjuti. Kalau sudah masuk di kami itu kami pasti lakukan penelusuran. Tetapi sampai hari ini pun Bapak Ibu sekalian, hanya informasinya ada. Ya. Di suatu kegiatan di Polres Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari tokoh masyarakat menanyakan, kenapa masih ada money politik? Ya, sebenarnya ini menjadi PR kita semua Bapak Ibu sekalian. Kenapa masyarakat masih permisif terkait dengan uang, menerima uang, kemudian dia boleh memilih? Ya, sebenarnya jawabannya Bapak Ibu sekalian tidak bisa hanya pengawas KPU atau kepolisian. Ini menjadi bagian yang harus kita jawab bersama. Bisa jadi karena faktor lapangan pekerjaan, bisa jadi karena faktor kesulitan ekonomi, bisa jadi usahanya tidak lancar, susah mendapatkan uang, sehingga masyarakat ya mau yang instan seperti itu. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, itu resikonya menukarkan hak pilihnya yang jujur, yang adil dan benar. Harusnya di mana seperti itu Bapak sekalian. Memilih ini kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi ketika dinegosiasikan dengan uang Bapak Ibu sekalian, rusak kita punya hak pilih. Jadi ini menjadi pekerjaan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kami juga tidak henti-hentinya, bahkan melakukan kegiatan patroli khusus money politik. Saya sampai di Palabusa Bapak sekalian. Masyarakat kami tanya, kalau lagi orang berkumpul ada tidak orang datang tadi misalnya menawarkan atau memberikan? Dijawab tidak ada. Informasinya ada. Jadi upaya kami Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk bisa mendeteksi aktivitas tim dan seterusnya yang melakukan jual beli suara itu, kami sampaikan, tolong difoto, di video, sampaikan di kami. Kami jamin siapa yang menyampaikan foto itu kerahasiaannya kami jamin. Nanti kami yang melakukan penelusuran karena kewenangan itu juga. Tindak lanjutnya itu nanti kami yang melakukan penelusuran terhadap aktivitas seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian menjadi tantangan dan tugas kita bersama dalam rangka untuk memitigasi sehingga semangat kita untuk sama-sama bahwa Pilwali ini bisa berjalan dengan damai, dengan berintegritas, itu menjadi tanggung jawab dan komitmen kita semua. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir ini, jangan putus di sini informasinya. Sampaikan kepada orang tua, saudara, tetangga, dan rekan-rekan yang lain bahwa menjaga proses. Kalau disampaikan Ketua KPU tadi, proses ini kami sudah bisa nilai. Semua yang dilakukan KPU dari masa penyusunan DPT, penetapan DPT,
verifikasi calon sampai penetapan calon. Ada banyak hal yang menjadi rekomendasi kami sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Misalnya ada yang sudah meninggal tapi tetap masuk, itu bagian yang harus kami jaga. Ya. Ada yang belum cukup umur misalnya, atau ada yang sudah keluar daerah masih terdaftar. Kami juga melakukan verifikasi. Kenapa Bapak sekalian kita harus jaga? Karena potensi yang salah satu kemungkinan yang harus kita jaga adalah terjadinya PSU pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Karena PSU ini Bapak sekalian dijamin oleh undang-undang, tapi sesungguhnya ini Bapak sekalian adalah dapat mencederai proses. Salah satu peristiwanya adalah orang yang menggunakan hak pilih orang lain. Misalnya dia sudah berangkat misalnya. Kami juga sampaikan KPU. Semua nama yang sudah dinyatakan dalam DPT, orangnya sudah tidak ada di Kota Bogor tapi dia masih menjadi warga Bogor, harus kita lakukan pemetaan. Karena ruang ini yang bisa dimanfaatkan orang pada saat penyaluran C6 surat panggilan tidak ada orangnya, itu jangan sampai jatuh di tangan orang yang bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kami harus pastikan semua proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU secara melekat. Jadi bukan kami hanya dalam konteks minta data menyurat ke KPU dikirimkan, tidak seperti itu. Metode pengawasan yang kami lakukan Bapak sekalian adalah memastikan KPU ini bahkan dalam ruangannya pun kami pastikan sama siapa berinteraksi, sama siapa berdiskusi. Apalagi mohon maaf ya, yang ada hubungan dengan kontestan, itu kami pastikan. Termasuk kemarin Bapak Ibu sekalian, alat peraga yang digunakan pada saat pengundian, ya KPU minta tolong Bawaslu dipastikan. Saya bilang jangan hanya Bawaslu, karena yang berkepentingan ini adalah pasangan calon. Panggil LO di ruangan sekretaris KPU bersama ketua. Semua hal yang akan digunakan dalam proses pengundian kami pastikan. Tidak ada kebocoran, tidak ada tanda, tidak ada simbol, tidak ada dan lain sebagainya. Sehingga para calon mengambil bola dan kotak untuk membuka, itu kan diindikasi. Jangan sampai ada yang bermain mata ini. Karena Bawaslu dan KPU ini kan dari awal selalu ini bermain mata ini. Saya pastikan ya. Saya dan Pak Supardi ini tidak pernah main mata. Kami yang ada adalah kami saling menatap. Apa langsung? Kalau main mata tidak ada, itu bos. Saya jamin ya. Saling mengawasi Pak. Saya pastikan. Ya. Bahkan dokumen pasangan calon tidak ada satupun dokumen syarat dan persyaratan pencalonan itu yang lalai dari proses kami. Baik saya kasih tahu, saya maaf ya, saya sampaikan Pak Supardi, biar di ujung Indonesia saya kejar Bapak. Jangan pernah tertutup terhadap informasi sekecil-kecilnya dalam rangka menjamin bahwa proses yang Bapak lakukan adalah transparan, terbuka, jujur dan adil. Sehingga Bapak sekalian faktanya, saya kasih fakta. Di 3 hari di masa penetapan itu di beberapa kabupaten kota itu ada sengketa. Ruang sengketa itu kan dibuka 3 hari setelah penetapan. Saya sampaikan Pak Supardi, saya bisa menjamin sedikitnya pekerjaan Bapak ini di akuntabel. Setelah 3 hari tidak ada menyampaikan sengketa. Hari ini sudah lewat, tidak ada yang menyengketakan proses yang dilakukan oleh KPU. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk yang kita bisa jaminkan, tetapi tidak semuanya juga. Sekarang ini masih ada proses rekrutmen KPPS, sementara distribusi logistik dan lain sebagainya. Yang termasuk DPT, ini sementara proses verifikasi. Termasuk bahan kampanye, termasuk titik kampanye. Kalau ada titik kampanye yang menurut Bawaslu dan masyarakat tidak sesuai, saya sampaikan KPU, kami rekomendasikan. Termasuk peristiwa masa pendaftaran, termasuk pengundian kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara umum orang lihat berjalan sesuai dengan prosedurnya. Tapi kemarin saya sampaikan Pak Supardi, di aspek ini Pak Ketua ada yang keliru, tolong diulangi. Ya, begitu Pak Ketua rekannya. Artinya bagian dari upaya bahwa KPU bisa menjaminkan proses yang dilakukan kepada masyarakat, bukan kepada kami. Kami ini mewakili masyarakat. Ya, jadi ini nanti dikonfirmasi sama Pak pasangan calon, wakil pasangan calon. Ini pasangan calon ini yang melakukan proses penandatanganan visi misi. Itu bagian dari upaya kami Bawaslu kepada KPU. Ada kejadian ini,
dan menurut juknis itu keliru. KPU harus melakukan prosesnya harus diulang. Termasuk kemarin itu Bapak sekalian, ada sebuah kejadian. Menurut hemat kami dalam juknis itu harus ada aktivitas seperti ini normalnya. KPU secara otomatis harus menindaklanjuti. Karena dalam ketentuan Bawaslu 6 2023 itu Bapak sekalian, 2024 ada mekanisme pengawasan Bawaslu terhadap prosedur yang dilakukan oleh KPU. Jika Bawaslu menemukan kelalaian administrasi, kami berikan dalam bentuk saran perbaikan, baik dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk surat. Kemudian KPU itu punya waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan. Jadi orang boleh tanya, kenapa Bawaslu tidak pernah melakukan penindakan terhadap proses yang dilakukan? Karena dalam ketentuan kami Bapak Ibu sekalian ada namanya saran perbaikan. KPU boleh melakukan perbaikan terhadap proses dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari masa berlakunya saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU, argo pelanggaran itu baru kami dapat naikkan menjadi temuan dan ditindaklanjuti menjadi pelanggaran. Itu baru saya lihat dalam konteks temuan. Tapi kalau laporan tidak ada negosiasi. Sepanjang syarat formil dan material yang disampaikan oleh masyarakat itu terpenuhi, maka Bawaslu wajib sesuai ketentuan undang-undang untuk melakukan tindak lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Informasi dan pengetahuan kita semua. Saya kembalikan ke Bapak. Iya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua KPU untuk menjawab 2 pertanyaan tadi, ya, terkait dengan bagaimana melahirkan pemimpin tadi dan konsekuensi keuangan ya, terhadap pelaksanaan pilkada langsung ini. Silakan Pak. Baik, meskipun pertanyaannya tidak tahu dituju kepada siapa, ya kita mencoba saja menjawabnya di pertanyaan kedua tadi. Yang pertama kan sudah jauh sama Ketua Bawaslu, tetapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi itu. Jangankan ada pelanggaran, kami salah sedikit belum ditegur, kami sudah menyampaikan Bawaslu, sampaikan kami surat rekomendasi perbaikan agar kami segera memperbaikinya. Jangan dulu menunggu ditegur baru diperbaiki, tapi harus kami menyampaikan terlebih dahulu, dan itulah kerja kami yang Bawaslu. Baik, terkait tadi ada pertanyaan terkait suku ya tadi ya dari Umi Dayan ya. Fakultas apa ini? Keguruan Jurusan FKIP. apa? Jurusan apa? Oh, Pendidikan Sejarah. Oke, siap. Jadi inilah makanya ini kan Gen Z ini ya, generasi Z. Generasi Z itu salah satu pemilih terbanyak di dalam DPT. Ya, Ketua BEM ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan larang-larang apa yang bisa harus ditindaklanjuti oleh paslon. Tadi saya ingin habis itu ke mahasiswa. Jadi memang inilah salah satu di dalam PKPU nomor 10 tahun 2020, nomor 9 tahun 2022 itu ada namanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya mendaftarkan dirinya sebagai pemilih dan memilih, tetapi ikut juga mengambil andil dalam melakukan pengawasan. Ikut andil untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Itu tugas mahasiswa juga. Karena itu mahasiswa boleh bekerja sama dengan KPU. KPU juga harus melibatkan juga mahasiswa dalam melakukan pendidikan politik. Nah karena itu kalau terjadi, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam larangan kampanye juga disebutkan bahwa kita jangan menghina seseorang, suku, agama, antar golongan, serta dilarang menghasut partai politik agar berkonflik masyarakat dan kelompok. Jadi, nah disinilah sebenarnya peran-peran adik-adik semuanya dari mahasiswa untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun dia calonnya. Kita saling harus menghargai. Karena apa? Kalau tidak maka terjadi perpecahan. Salah satu yang harus dicegah oleh mahasiswa adalah mencegah perpecahan. Salah satunya adalah berusaha menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya dan teman-teman sekalian bahwa mari kita adalah sebagai agen sosial kontrol, agen intelektual, mari kita mengutamakan bahwa yang kita memilih adalah gunakan rasionalnya kita memilih
calon-calon yang mengungkapkan visi misinya dengan baik dan berkualitas tanpa melihat suku, karena siapapun yang terpilih nanti menjadi pemimpin kita itu tugas adik-adik ya. Karena kalau terjadi perpecahan, konflik itu tidak akan damai. Itu kemudian ada pertanyaan tadi dari Rizky ya, sejauh mana sistem pemilu kepala daerah menjadi cerminan daripada kehendak rakyat. Sistem pemilu dan pilkada kita itu ada 5. Salah satunya adalah sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sudah ditawarkan baik pemilu maupun pilkada. Tetapi kehendak rakyat itu terwakilkan oleh sekelompok atau sedikit orang melalui pemilu maupun pilkada. Karena itu, apa yang kita lakukan, pilihlah perwakilan-perwakilan kita yang memang kita sudah cari tahu track recordnya, kualitasnya, bibit dan bobotnya, sehingga kita terwujud. Itu sistem pemilu kita sangat erat. Salah satu kehendaknya terwujud melalui sistem proporsional. Kemarin kan inginnya DPR RI itu di Komisi 2 itu ingin merubah lagi dari sistem proporsional menjadi sistem tertutup. Kalau tertutup maka kehendak rakyat tidak akan tercapai lagi. Kemudian isunya lagi adalah semi tertutup dan terbuka proporsional. Tetapi alhamdulillah kita menetapkan sistem proporsional kehendak rakyat. Jadi kehendak rakyat itu adalah tercermin pada diwakilkan kepada sekelompok orang kita sudah memilih baik melalui caleg maupun kepala daerah. Tercermin ya. Nah terkait anggaran pilkada Kota Bogor itu sebanyak 25 miliar lebih. 25 miliar 797 juta sekian. Kurang 31 juta menjadi 26 miliar. Ya. Apa kita melaporkan? Tidak. Penganggaran pilkada itu sesuai dengan tahapan yang disiapkan oleh pemerintah. Apa dari pilkada itu dibiayai gajinya KPU? Tidak. Semua proses pengeluaran dana pilkada itu harus berbasis administrasi, dipertanggungjawabkan. Komisioner tidak bisa masuk di ranah dalam anggaran pilkada. Jadi adik, tidak benar kalau misalnya mengambil-ambilkan, tidak. Jadi itu dana kita adalah hibah, kita ambil di daerah, kemudian menjadi APBN. Nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi itu kita ini lagi diaudit oleh BPK. Apakah anggaran itu sudah digunakan sesuai tujuannya apa tidak? Kalau sesuai tujuannya, mana buktinya? Kalau kami misalnya dibiayai berangkat, itu dicek hotel mana tinggal, ditelepon benar nama ini tinggal di sini. Kalau naik kapal, mana bukti tiketnya? Itu ditanyakan semua. Kita juga keringat dingin. Tiba-tiba kemarin saya katanya ada pengembalian. Cek percek, oh ternyata laporan saya satu, laporannya administrasinya belum masuk. Kita harus klarifikasi. Nah, anggaran-anggaran itu digunakan juga berputar di daerah ini, dan itu juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena anggaran itu berputar di sini. Dan di pilkada ini juga akan berputar ekonomi karena para calon belanjanya banyak. Itu seperti itu ya, jadi sudah terwakilkan. Apalagi demokrasi kita kan ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substansial. Ya. Demokrasi prosedural itu kan itu adalah demokrasi hanya bisa tegak jalan ketika nilai dan budaya berjalan secara prosedur melalui pemilihan. Itu, seperti itu. Oke Pak. Ya, jadi 3 pertanyaan tadi sudah dijawab. Ini juga. Ya. Bagaimana sebagai mahasiswa meyakinkan masyarakat agar memilih pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik. Iya. Jadi
Mahasiswa saya tidak ragukan karena mereka adalah orang-orang intelektual, agent of change, social control adalah mahasiswa kontrol. Jadi sebenarnya untuk memilih pemimpin itu dasarnya sebenarnya lahir dari diskusi-diskusi mahasiswa. Itu, diskusi-diskusi mahasiswa. Mahasiswa orang cerdas, jadilah pemilihan cerdas. Pemilih cerdas itu pertama adalah memastikan dirinya dulu terdaftar sebagai pemilih. Kedua, dia harus memilih secara rasional. Memilih secara rasional itu adalah tadi mempertimbangkan visi misi track recordnya itu cari. Kemudian menjadi pemilih yang mandiri. Mandiri itu apa? Dia tidak terprovokasi, tidak terhasut untuk memilih seseorang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Salah satu damainya pilkada adalah diharapkan mahasiswa menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Saya yakin mahasiswa itu punya nanti 5 calon, nanti pasti ada, oh saya dukung ini karena ini karena ini. Tanggung jawab di mana mahasiswa? Tanggung jawabnya adalah ketika sudah memilih si A, si B, maka dia harus menjadi pemilih yang cerdas dalam mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Dalam artian apa? Ketika pilihannya tidak naik, maka dia harus menerimanya ikhlas, menyampaikan kepada teman-temannya yang sama tujuannya memilih dia, bahwa kita harus ikhlas menerima ini karena yang naik adalah pemimpin kita. Begitu juga mahasiswa yang jagoannya naik, maka harus juga menghargai teman-teman mahasiswanya yang jagoannya tidak naik. Menghargai, tidak boleh saling mencemooh, harus saling bergandengan. Itu namanya pemilih cerdas, memilih secara rasional, memilih mandiri secara mandiri, dan menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Saya pikir itu. Oke. Karena kita dibatasi oleh waktu, terakhir ini dari Pak Kasat, karena tadi menyinggung masalah ujaran kebencian mengenai etnis ya, golongan tertentu, dan ini kebanyakan di media sosial Pak, gitu. Ya, tolong berikan tanggapannya. Saya sudah dibisik oleh teman-teman panitia, ternyata ini tidak ada ruang diskusi untuk selanjutnya karena waktu kita sangat terbatas. Sebentar lagi akan azan lohor. Ini adalah kesempatan terakhir Pak Bias. Silakan. Oke, terima kasih yang kedua kalinya, moderator dan rekan-rekan semuanya. Salah satu penekanan kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial juga, adalah bagaimana masyarakat tidak saling menyerang di media sosial itu. Ada ujaran kebencian di sana, ada provokasi di sana. Ini bisa kita kategorikan terjadi dua tindak pidana. Bisa kita kategorikan tindak pidana pemilu, bisa juga kita kategorikan tindak pidana IT atau di umum bisa. Tergantung nanti bagaimana alat bukti mengarah kemana ini. Kalau bicaranya tentang etnis atau suku menghina, tidak ada embel-embelnya dengan pilkada, walaupun tujuannya pilkada tetapi di narasinya tidak ada, pakai di IT, hukumannya pasti lebih tinggi. Tetapi kita jangan sampai adik-adik seolah-olah kami ada namanya patroli cyber. Ada patroli cyber Pak. Patroli cyber ada di kami, ada di cyberscript. Ya, di intelijen juga namanya Inteltek. Jadi semua yang berselebaran di mana? Di media sosial. Di media sosial, di Facebook. Di Facebook, semua media. Kami bisa pantau dan itu kami laporkan setiap jam 5 sore bahwa ada ini, ada menyerang pemerintah, ada menyerang sesama ini. Maka kadang-kadang kalau sudah terlalu keras, kami hilangkan itu grup-grup yang biasa ditutup Pak. Harus kami sarankan ke Kementerian Kominfo untuk meretas atau menghilangkan grup-grup yang bisa membahayakan itu. Kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, hindari itu, jangan lakukan itu karena itu berkonsekuensi hukum. Ada beberapa tadi yang saya sampaikan, ada 3 kira-kira, minimal 3.
kalau di tindak pidana pemilu dia masuk alat buktinya di situ, maka diproses dengan undang-undang pemilu. Tetapi kalau dia masuk di IT, masih undang-undang IT, dia masuk di tindak pidana umum, bisa juga kita dimasukkan di undang-undang di KUHP. Jadi sebenarnya sanksi hukumnya sangat berat dan potensi untuk mendapatkan sanksi sangat luas. Ada tiga item tindak pidana yang kemungkinan akan terjadi itu. Apalagi tadi, Pak? Ujaran kebencian, kemudian Satu lagi ya, Ya. satu kaplingan. ya, Semua kami ada fungsi itu untuk melakukan monitoring. Kalau mengarah ke tindak pidana dan ada yang melaporkan, maka itu ditindaklanjuti dengan proses. Tetapi kalau itu masih belum memenuhi unsur, maka kita upayakan itu dihilangkan. ini sampai hari ini Pak belum ada laporan Pak? Sampai hari ini belum. Belum ada? Sampai hari ini Oh, belum. masih aman. Tetapi kami terus melakukan monitoring yang banyak terjadi. Yang setiap hari kita laporkan ini serangan presiden dibanding-bandingkan apa segala macam itu terus kami monitoring, kita pantau terus. Mungkin satu lagi Pak, Siap. terkait dengan, saya tertarik dari pertanyaan atau tanggapan dari terkait dengan anggaran tadi. Nah, terkait konsekuensi anggaran ya. Anggaran. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, pemilu itu atau pilkada itu teragenda 5 tahun sekali. Jadi sejak selesai pemilu ini, negara itu sudah berpikir bagaimana dengan anggaran pilkada 5 tahun ke depan. Iya. Konsekuensinya negara bertanggung jawab untuk bagaimana bisa menganggarkan itu. Jadi terkait dengan anggaran, negara itu sudah siap sejak selesai pilkada itu, dia sudah pikirkan dia 5 tahun ke depan ada lagi momen ini. Jadi konsekuensi hukumnya yang harus yang harus dipikirkan. Jangan sampai di penyelenggaraan penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Ketua KPU. Kami semua termasuk di kepolisian dan anggaran itu. Negara sudah menyuplai sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu masing-masing kami ini mengajukan, tidak abal-abal, tidak ujuk-ujuk. Kami mengajukan, oh ini nanti ada kegiatan ini membutuhkan anggaran sekian. Ada estimasi, ada sebelum itu kita demokan dulu seperti apa, kira-kira bagaimana, sehingga muncul angka finalnya yang hari ini dikelola oleh masing-masing yang membutuhkan anggaran itu. Saya kira itu mungkin yang dapat Oke, saya sampaikan. berikan aplaus buat para narasumber. Ya, karena waktu kita sangat terbatas. Oh, iya, ada pernyataan dari Pak Ridwan, tapi ini saya batasi 3 menit hanya untuk pilkada damai, Pak ya. Iya. Bisa kasih izin Bawaslu? Atau bagaimana? 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Tapi singkat saja, Pak ya. Ada tadi sebenarnya saya ingin banyak bicara kalau semuanya datang ini. Tapi kan Ya. salah-salah juga kita bicara. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini Pak, saya langsung saja ya. Pertama Ketua KPU. Ya, tadi dari pemaparan saya hanya ambil satu poin bahwa tahapan tadi dimulai dari pendataan wajib pilih. Nah, sekarang sudah masuk di tahapan bahwa para calon itu sudah mendapatkan urut, berarti mereka sudah menjadi peserta pemilu. Yang saya mau tanya, kebetulan mahasiswa ini pasti ada yang dari luar kota Bau-Bau. Nah, bagaimana dengan status mereka? Apakah mereka bisa pindah ke kota Bau-Bau? Karena kalau dia pulang jadi kampungnya, misalnya di Batu Lestarian, Bapak itu kan ongkosnya mungkin lebih banyak. Ya, kemudian juga mungkin kuliahnya terganggu. Berikutnya kepada Bawaslu. Yang pertama tadi bahwa kampanye terbatas ya, atau dalam ruang tertentu itu tidak boleh kita memberikan uang kepada peserta, tetap dalam bentuk benda. Oke. Nah, saya mau tanya, dalam bentuk benda tadi dikatakan bahwa tidak boleh di atas 100.000. Nah, kalau misalnya dikasih makan, dikasih baju, itu tidak masalah. Saya bertanya sekarang, kalau dikasih beras Pak, dikasih beras angkanya
masih pas masih tidak catat tadi. Aduh. Apa tadi dulu ya? Saya langsung pada Pak Kasat dulu ya. Pak Kasat tadi bicara masalah anggaran terakhir. Saya hanya bertanya, apakah anggarannya pengamanan itu memang dari vertikal atau memang dapat dana hibah juga dari pemerintah daerah? Karena yang saya tahu kalau KPU dan Bawaslu itu memang ada dari dana hibah tersendiri yang diajukan oleh masing-masing instansi untuk dibahas di APBD sebelumnya. Misalnya dianggarkan untuk tahun 2024 ini, berarti ketok palunya 2023 kemarin. Nah, mungkin untuk Pak Kasat. Tapi Panwas tadi saya minta satu ya. Iya. Saya ingat itu. Oke, itu saja, Pak. Agak singkat, Pak, karena waktu ini sangat. Ya. Sudah 3 pertanyaan, Pak. Sudah. Sebenarnya satu lagi Pak. Ya. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa boleh memberikan dalam bentuk uang, tetapi dikemas dalam bentuk perlombaan. Kira-kira begitu tadi ya? Nah, saya hanya mau katakan, seperti katakan tadi bahwa perlombaan itu misalnya tidak mungkin kita adakan lari karung, ya kan? Tidak mungkin. Tapi saya mau katakan, misalnya seperti Jokowi, saya kasih hadiah sepeda, ya kan? Atau mungkin saya kasih hadiah, coba misalnya peserta angkat tangan, saya kasih satu pertanyaan. Kau hafal Pancasila tidak? Kalau kau hafal, saya kasih 50.000 atau saya kasih 100.000. Kira-kira bagaimana? Melanggar enggak? Makasih. Oke. Ya. Satu-satu, Pak. Ya, satu-satu dari Bawaslu karena banyak tadi Bawaslu. Silakan, Pak. Baik, terundang ya, terundang. Kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata tadi mungkin kita diskusi. Tapi kalau bertanya karena beliau juga terundang dan yang ditanyakan juga ini positif. Yang pertama terkait dengan ada kegiatan memberikan beras, ya. Supaya tidak mungkin makan beras pertama ya, tidak mungkin peserta makan beras. Kalau misalnya dia memberikan hadiah sekaligus pertanyaan kedua tadi, dia kemasannya dalam bentuk perlombaan. Tidak boleh dikasihkan hadiahnya dalam bentuk uang, sekalipun maksimalnya 1 juta. Dia dalam bentuk barang. Ya. Tinggal jenis perlombaannya. Di aturan KPU itu tidak secara eksplisit diurai. Lomba ini saja misalnya. Bagaimana kalau misalnya kayak lomba tanya jawab? Ya. Bagaimana kalau misalnya lomba menyebutkan jumlah bilangan misalnya 1 tambah 1 sama begitu. Itu Bapak Ibu sekalian juga ya, secara eksplisit di aturan itu tidak diatur, hanya dibunyikan dikemas dalam bentuk perlombaan. Ya, jadi kami Bawaslu atau KPU khususnya pengawas tidak akan menyatakan bahwa jenis lombanya ini dan itu. Nanti kami akan bisa relevan tidak kegiatan-kegiatan seperti itu. Apakah itu merupakan bentuk sebuah perlombaan? Itu nanti kami akan nilai Bapak Ibu sekalian. Karena di KPU itu tidak menyatakan aturannya bahwa jenis lombanya ini boleh dan seterusnya. Sekalipun ada ketentuan bahwa setiap barang itu maksimal. Di PKPU itu dibaca Pak, setiap barang. Kemarin dan LO ini Pak kami diskusikan. Bagaimana kalau dia menyiapkan misalnya jenis hadiah tertentu, kemudian totalnya itu lebih dari harga tadi. Itu tidak dinyatakan bahwa dia akumulasi karena dia menyatakan setiap barang. Ya. Setiap barang, Pak. Jadi kemarin ada Pak Kasat sempat bilang, ini rasanya ini dibuka saja ini. Semacam bebas ya, tapi diatur bahwa ini maksimal setiap barang harganya 1 juta. Tidak boleh dikasih dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk perlombaan. Ya. Kemudian untuk makan, minum dan seterusnya, itu kan pemberiannya Bapak Ibu sekalian tidak boleh lebih dari memberikan. Yang kalau kita sebut di PKPU itu adalah dia bahan kampanye. Bahan kampanye itu bisa topi, kaos, tempat minum, ya, dan sejenis yang ada di PKPU sekalian. Dia tidak boleh harganya per jenis itu lebih dari 100.000. Ya, kalau memberikan jam tangan, nanti kami akan ini harga pasarannya berapa?
Ini kalau di pemilu di pilkada 5 tahun lalu kan ada Pak yang diproses Bawaslu yang diberikan diputuskan sanksi hukuman percobaan. Karena memberikan hadiah di luar harga kewajaran. Berikan hadiah dulu itu. Nanti setelah diklasifikasi oleh Bawaslu ternyata hadiahnya di pasaran itu lebih dari nilai harga yang diberikan itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memberikan beras, kalau itu menjadi hadiah, ya, misalnya ada perlombaan kemudian hadiahnya dalam bentuk beras, tentunya berasnya Bapak Ibu sekalian tidak boleh lebih dari 1 juta. Bagaimana beras kalau harganya lebih 1 juta itu? Mungkin dalam kemasan karung yang kecil. Tapi dikasih pada saat kegiatan. Jangan beras itu didistribusi untuk mempengaruhi karena dia masuk kategori materi, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi orang untuk memilih. Tapi kalau di perlombaan itu misalnya ada bungkusan hadiahnya itu ada beras, ya, dia bukan uang, maka apa bedanya misalnya dia memberikan contoh, memberikan baju, batik sebagai hadiah, karena itu dia bentuknya adalah setiap barang. Ya, dipersingkat saja. Ya, saya kira itu talonnya. Jangan beras itu didistribusi di luar kejadian untuk mempengaruhi karena dia masuk kategori barang, memberikan uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pilihan. Kalau di PKPU itu kan pada saat itu dibaca nanti teman-teman Nelo itu kemarin saya diskusikan. Pada saat kegiatan rapat terbatas atau pertemuan tatap muka itu tidak larangannya adalah berarti dimaknai tidak boleh di luar kejadian itu atau kampanye, jenis kampanye itu ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang menarik, paling tidak ini memberikan pengetahuan sekaligus mencegah sehingga calon itu ternyata ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Saya kira demikian Pak. Oke, berikan aplaus buat waktu. Selanjutnya Pak Ketua KPU, silakan singkat, padat dan jelas. Baik. Jadi memang betul di PKPU nomor 13 itu tidak terjelaskan kegiatan lainnya. Ini berbeda dengan PKPU sebelumnya, baik PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye, nomor 28 perubahannya tentang kampanye, 33 tentang kampanye maupun 15 tahun 2023 memang tersebutkan kegiatan lain itu diantaranya adalah olahraga jenis-jenis olahraga, seni budaya, kebudayaan, berarti seni pentas, tari dan sebagainya itu. Tetapi di PKP sekarang tidak terjelaskan dengan gambaran tentang kegiatan lain. Baik terkait dengan dengan pemilih, ini adik-adik semuanya tentu ada pembeda antara pemilih di pemilu dengan pilkada. Saat ini masih masa DPTB. Saat ini masih masa pendataan DPTB bagi orang yang pindah memilih dari tempat lain ke Kota Bogor atau ke suatu tempat sampai dengan dari 17 September sampai tanggal 20 November batasnya, atau 1 bulan sebelum pilkada dan 7 hari sebelum pilkada. Jadi ada 2 kategorisasi, yang 1 bulan bagaimana kategorisasinya dan bagaimana 7 hari kategorisasinya. Nah, bagaimana kalau orang dari Batu Atas? Batu Atas itu adalah Busel, Beton Selatan. Kalau dia pindah memilih, harus jelas alasannya kenapa dia harus pindah memilih. Kalau jelas alasannya dia pindah memilih, maka dia hanya akan bisa memilih 1 jenis surat suara, yaitu gubernur. Bagaimana kalau misalnya dia bisa memilih gubernur dan wali kota dari kabupaten mana, provinsi mana, maka dia harus pindah domisili. Pindah domisili berarti memindahkan seluruh dokumen kependudukannya dari tempat asalnya ke Kota Bogor, menjadi warga Kota Bogor, dibuktikan dengan KTPL dan KK-nya. Itu namanya pindah domisili. Kalau memilih 2 surat suara, gubernur dan wakil gubernur, harusnya pindah domisili. Tetapi kalau dari Busel, dia masih dalam satu wilayah provinsi berdasarkan PKP nomor 7 tahun 2024 serta petunjuk Pedoman Teknis 799 tentang pemilih, itu dijelaskan. Saya dari Buton pindah ke Bau-Bau, ya, pindah memilih dengan alasan tertentu yang bisa diterima. Dia hanya bisa memilih 1, yaitu gubernur. Karena beda
antara Buton dan Bau-Bau. Kecuali dari Buton pindah domisili menjadi warga Kota Bau-Bau, maka dia bisa memilih. Oke, karena ini sudah Siap. waktu dibatasi. Siap. Selanjutnya Pak Kasat, silakan Pak, singkat padat dan jelas. Jadi untuk diketahui Pak, kalau pemilu itu dari APBN, kita dari pusat. Kalau pilkada, pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memberikan anggaran KPU, Bawaslu dan pihak keamanan, termasuk di teman TNI. Makanya kita semua ini bertanggung jawabkan anggaran itu, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi namanya di polisi dan tentara itu tidak ada istilahnya kurang, ada uang tidak ada uang harus bekerja. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, berikan aplaus sekali lagi kepada para narasumber. Ya, terima kasih kepada para narasumber atas materi dan penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi satu pelajaran sangat penting agar kita bisa mewujudkan pilkada yang aman, tertib dan sejahtera ya. Dan memilih pemimpin yang terbaik buat Kota Bau-Bau yang nantinya akan menjadi nakoda di Kota Bau-Bau yang bisa melakukan perubahan bagi Kota Bau-Bau. Itu saja, saya kembalikan kepada kepada MC untuk menutup acara. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusi yang sangat inspiratif pada siang hari ini dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Buton. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara Deklarasi Pilkada Damai 2024 yang telah kita laksanakan bersama. Terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi, termasuk BEM dari kampus-kampus lain, serta perwakilan organisasi kepemudaan yang turut hadir, serta kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan penuh semangat. Semoga pilkada yang akan datang